kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, membahas tentang apa sih itu hidroponik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan ditemani dengan Kang Agus selaku praktisi hidroponik. Oke, kita panggilkan saja Kang Agus. Kang Agus. Oke. Nah, ini dia Kang Agus. Iya. Gimana Kang Agus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Fauji sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ngopi. Ngopi. Oh iya, kopi saya ketinggalan Kang Waduh. Oji. Mau Gimana ngopi dong? dulu nih? Saya ambil dulu ya Kang Oji. Oke deh. Bisa anterin saya lagi Kang Oji? Oke. Oke. Set. Ya, dia lagi ngambil kopi dulu. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Udah datang nih Kang Agus. Siap dengan kopi khas petani ya. Mantap. Ciri khas petani itu doyan ngopi gitu kan. Benar. Apalagi kopinya langsung dari petani lokal gitu ya. Benar. Mantap. Karena kita memang harus mencintai produk-produk lokal dari Betul, tanah Kang dan Fauji. air Indonesia. Betul. Ya. Nah, Oke. ngomong-ngomong kita mau ngapain nih Kang Oji di sini? Nah, jadi gini nih, dari para pemirsa kita nih banyak pertanyaan soal apa sih itu hidroponik? Ngapain sih nanam hidroponik? Waduh. Kayak Asik tanah juga. nggak ada aja atau banyaklah pertanyaan seperti itu. Nah, makanya saya panggil Kang Agus untuk bantu menjelaskan Oke, siap. apa itu sih hidroponik. Oke, siap. Sebelum jawab dulu, saya mau ngopi dulu lah. Siap Kang Oji. Saya juga mau ikut ngopi ya. Pemirsa di rumah juga sambil nonton, sambil ngopi ya, Tuh. biar tetap Cenghar gitu ya. cenghar, bahasa Sunda mah, ya. Nah, jadi gini Kang Agus, Oke, siap Kang Oji. tolong bantu jelaskan Oke. apa sih itu hidroponik? Hidroponik. Jadi sebenarnya hidroponik itu kan asalnya dari kata hidro ya. Hidro itu artinya air ya kan. Jadi sebenarnya hidroponik itu bagaimana kita memanfaatkan air ini untuk bisa menjadi salah satu media tanam gitu kan. Tentu saja dibantu dengan media lain seperti rokul atau arang sekam gitu kan, atau yang lainnya yang bisa menyerap air gitu kan. Nah, kebanyakan sekarang ini kan menggunakan rokul Kang Oji. Jadi si rokulnya itu tuh buat membantu penyerap airnya gitu ya? Betul, dia membantu menyerap air dan juga akar itu biar kokoh di situ gitu. Oh begitu. Dan kuncinya itu sebenarnya air Kang Fauji gitu. Airnya tuh air biasa apa gimana? Air Nah. teh manis, kopi? Kopi bisa, itu bisa menambah semangat kita dalam bertani. Oh itu buat petaninya? Buat kopi petaninya. mah. Oh kalau buat tanamannya? Buat tanamannya sebenarnya kita membutuhkan nutrisi ya. Oh. Nah, nutrisi ini juga macam-macam. Nutrisi AB mix ini ada yang khusus buat tanaman buah ya, misalkan cabai, tomat. Itu berbeda dengan untuk tanaman sayuran yang daun. Oh, jadi kandungan nutrisinya itu berbeda-beda nih untuk Jenisnya buah beda. dan sayur. Jenisnya. Oke. Dan juga ukurannya setiap jenis sayuran tuh beda-beda gitu kan. Untuk kita menghitungnya nanti di ppm-nya itu kan. Oke. Nah, kenapa kita alasan kita memilih menanam hidroponik? Coba apa yang kelebihannya tuh apa sih? Kelebihannya ya. Kalau kita di kelompok petani milenial Flamboyan Farm ini, karena kita lahan ini terbatas, jadi kita mencari solusi nih bagaimana kita bisa tetap bertani di lahan yang terbatas. Karena hidroponik ini tidak perlu membutuhkan lahan yang luas gitu kan. Ya halaman rumah juga bisa kita gunakan untuk lahan hidroponik gitu kan. Kayak di teras rumah. Di teras rumah bisa, bahkan di dalam ruangan bisa. Di dalam ruangan bisa? Betul. Iya. Ya karena kan sekarang itu kayak lahan-lahan itu sudah mulai sedikit ya, rata-rata semua tinggal di perumahan-perumahan yang lumayan padat lah ya. Betul, Kang Oji. Jadi benar-benar solusi nih ya hidroponik itu ya. Solusi untuk generasi milenial tentunya. Dan bahkan dengan cara hidroponik kita tidak perlu lagi datang ke sawah untuk mencangkul kotor-kotoran segala macam. Itu Kang Agus. Iya. Saya suka bertani, tapi saya nggak kuat nyangkul. Biasa kebanyakan inilah makanan apa fast food gitu lah. Fast food. Itu bikin nggak kuat nyangkul. Tuh. Sebenarnya kan hidroponik ini juga salah satu solusi buat yang kita punya waktu yang sibuk gitu ya. Iya. Jadi profesi apapun juga sebenarnya bisa
bertani melalui sistem hidroponik gitu kan. Oh ya gitu. Jadi Tuh. kita kerja di kantoran pun kita Betul. masih tetap bisa bertani secara hidroponik Iya, ya. betul. Karena Bertanam. waktunya nggak terlalu menguras waktu ya kalau Betul. bertani hidroponik. Betul, Oh. Kang Fauzi. Wah enak nih. Enak pokoknya. Jadi orang-orang yang sibuk kerja di kantoran, sibuk kerja di perusahaan, betul. itu masih tetap bisa bertani Betul. secara Kang Fauzi, hidroponik. betul, iya. Wah solusi banget Betul. untuk di perkotaan ya. Iya, di perkotaan Karena apalagi. habitnya tuh ya waktu budayanya di perkotaan itu memang cenderungnya ya satu gak punya lahan, Betul, terus betul. halaman rumah nggak ada, Iya, gitu kan. Nah ini bertani secara hidroponik ini memang solusi banget nih solusi ya. banget buat kita semua. Nah Betul. ada lagi pertanyaan nih Kang Agus. Wah, asik nih. Boleh, boleh. Apa bedanya menanam di tanah nih seperti biasanya dengan sistem hidroponik? Betul. Nah, tadi udah sedikit kita ulas perbedaannya ya. Kalau kita di tanah, kita harus main kotor-kotoran dan juga kita perlu mengolah lahan. Tanah itu diolah, terus kita perlu yang namanya beli pupuk yang cukup banyak dan juga air kan, kita perlu menyiramnya itu biasanya segentong kita bisa pakai untuk sampai panen, tapi segentong hanya sehari untuk menyiram tanaman itu. Oh, kalau hidroponik segentong ini bisa sampai panen? Bisa sampai Oh, panen. karena sirkulasi terus ya? Iya, tergantung dari jumlah tanaman di hidroponik yang kita tanam. Gitu. Oh, begitu. Jadi benar-benar Hemat air Hemat lah. air lah Hemat ya. air, betul. ya, ya. Dan juga kita tidak perlu yang namanya untuk hama juga kita lebih gampang ya cara hama itu kan kalau di tanah itu lebih banyak dibandingkan yang di hidroponik. Dan juga dengan hidroponik tanaman itu lebih higienis gitu kan, Ya. lebih bersih gitu kan. Dan juga kita tidak perlu menggunakan pestisida ya, pestisida kimia gitu kan. Wah, berarti lebih sehat dong Lebih ya sehat sayurannya? tentunya, sehat, segar, pokoknya fresh banget dah buat tanaman hidroponik ini. Oh gitu. Nah soal rasa si tanaman nih, contoh sayuran. Betul. Ini saya beda nggak dengan yang ditanam di tanah dengan yang melalui sistem hidroponik nih tanamannya? Kalau saya sih kata teman-teman yang sudah pernah makan sayuran saya aja gitu ya, yang di KPM Flamboyant Farm ini. Oh berarti saksinya orang lain ya? Orang lain yang cerita Biar ke lebih- saya itu. Oke, Betul. ya. Dari tanaman yang kita tanam itu, satu sayuran lebih renyah gitu kan, Lebihnya. lebih seger gitu kan. Oh, iya. Kedua juga sayurannya memang tidak ada pestisida kimiawi gitu kan. Dan juga si sayuran ini pokoknya beda deh dari rasanya juga pun ketika diolah gitu kan, itu tadinya batang yang ininya kebuang biasa sekarang bisa kemakan gitu. Misalkan kangkung gitu kan. Iya. Kangkung bisa kita makan sampai ke batang-batang yang bawahnya. Hmm. Kecuali akarnya ya, Kang Oh, ya. iya. yang Akar ada jangan rokoknya. makan. Nggak dimakan itu. Kecuali kalau Akang mau gitu. Waduh jangan. Jangan. Nanti tumbuh. Mau tumbuh. Nah tuh Oke. pemirsa, penonton semua Tuh. yang belum pernah makan sayuran hidroponik, cobain, katanya lebih enak. Betul, daripada penasaran cobain deh. Nah kalian juga bisa beli hasil sayuran hidroponik di Flamboyant Farm. Instagramnya ada di deskripsi, ataupun kalian bisa datang langsung di tempat kami, alamat juga ada di deskripsi. Oke. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Siap, Kang Uji. Sambil minum nggak apa-apa ya, santai aja gitu ngopi ya. dulu, kita santai. Nikmat ya sambil panas-panas begini. Tapi kalau kita di belakang kita ada tanaman ini rasanya adem, segar. Adem aja. Gitu. Adem aja. Walaupun panas terik cerah gitu, Betul. tapi kalau ngeliat yang hijau-hijau di belakang Iya, kita ini, betul. rasanya tuh seger banget. Betul. Tetep. Apalagi kondisi di Tangerang ini kan kalau panas lumayan Kang Uji ya. Betul. Ya karena lokasi kita di Tangerang, Nah, jadi cuacanya lebih panas lah Lebih ketimbang di daerah lain ya. Bogor atau Bandung, daerah perbukitan. Seperti itu. nah itulah Kang Uji keuntungannya lagi. Kita hidroponik bisa ditanam di cuaca yang ekstrim seperti ini. Artinya yang panasnya memang lebih pol gitu kan. Iya, iya. Iya gitu. Iya betul. Nah, apalagi daerah perkotaan seperti di Tangerang ini kan terkenalnya dengan kota industri. Iya. Jadi mungkin ya tadi lahannya nggak banyak, mungkin kualitas tanahnya juga kurang begitu baik gitu kan. Betul. Jadi benar-benar bertani secara hidroponik adalah solusi di perkotaan ya. Sip. Betul. Oke, lanjut pertanyaan lagi nih. Saya
ketika ingin memulai bertani secara hidroponik, faktor apa aja sih yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhannya tanaman hidroponik ini? Baik, sebenarnya faktor terpenting itu kita lihat air ya, karena kan hidro tadi kan artinya air. Yeah. Hidroponik itu yang paling pokok itu kan air. Airnya ini pH-nya berapa nih? Nah, karena pH kita harus tahu kan. Mungkin sahabat-sahabat petani milenial juga bisa ngecek pH air itu, sekarang banyak alatnya. Nah, yang standar yang biasa kita gunakan itu 5,6 sampai 6,6 gitu kan. Artinya dan sekarang juga banyak nutrisi atau cairan lain yang bisa menurunkan pH dan juga bisa menaikkan pH. Kalau pH kita rendah bisa dinaikkan, pH kita turun bisa dinaikkan. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara menaikkan dan menurunkan pH dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Nanti kita akan lebih itu di video yang lain. Nah, di video selanjutnya. Betul. Jadi buat teman-teman nih, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Udah belum? Ayo langsung di subscribe. Nah, like juga jangan lupa. Betul. Jika ada pertanyaan komen. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga. Ya, betul. Oke, lanjut lagi nih Kang Agus. Siap. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk memulai, alat apa aja sih yang dibutuhkan saat memulai berhidroponik? Oke. Nah, sahabat-sahabat petani milenial, untuk memulai bertanam secara hidroponik itu tergantung dari modal yang kita miliki ya. Modal di sini bukan sekedar materi, tapi juga kita sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan botol air mineral Kang Oji, itu bisa kita manfaatin tuh daripada dibuang gitu kan, terurainya lama gitu kan. Lebih baik kita manfaatin jadi media sistem tanam hidroponik. Contohnya seperti di gambar ini nih Kang Oji nih. Seperti gambar ini nih. Ini nih. Ini Kang Oji. Jadi kita cuma membutuhkan aqua gelas gitu ya. Gelas aqua gitu ya. Terus dengan air botol mineral yang 1,5 liter ya, bisa kita manfaatkan sebagai media. Nah, kalau sahabat-sahabat petani milenial ada modal sedikit lebih besar atau sedikit gede ya, bisa kita menggunakan pipa paralon dan juga atau mungkin talang air gitu. Oh, jadi alat yang dibutuhkan yaitu media tanamnya ya, wadahnya ya. Wadahnya. Selain itu apa lagi? Selain itu kita juga harus menyediakan media yang lain seperti rockwool atau bahan yang lain seperti busa atau yang lainnya sekiranya, atau arang sekam ya, itu bisa kita gunakan di sistem tanaman hidroponik gitu ya. Dan juga tentunya air nutrisi. Air nutrisi. Nah, nutrisi ini ya, ini penting. Betul, nutrisi ini bisa sahabat-sahabat dapetin di internet, juga banyak yang jual ya, nutrisi AB mix biasa namanya ya. Itu tergantung takaran atau jumlah tanaman yang akan kita tanam. Gitu. Oke. Jadi untuk memulai, kebutuhan intinya adalah medianya ya, media betul. Wadahnya, terus termasuk rockwool, alat penunjangnya, dan nutrisinya. Nah, nutrisinya ini buat si makanan si tanaman itu sih ya. Nutrisinya. Nah, oke. Nah, kalau dalam sudut pandang usaha nih, betul. Kalau ketika mulai hidroponik, apa aja sih peluang usaha hidroponik? Peluang usahanya nih, wah ini sebenarnya cocok juga bagi teman-teman sahabat petani milenial yang sudah punya profesi atau kesibukan ya di kantor, atau mungkin yang belum punya pekerjaan, bisa memulai tanaman hidroponik sebagai pekerjaan kita yang utama, karena peluangnya itu cukup besar Kang Oji. Ya, besar ya. Iya. Misalkan kita bisa jadikan agrowisata gitu kan. Karena emang hidroponik ini menarik ya. Menarik, jarang, masih jarang lah orang yang memulai tanam hidroponik gitu. Jadi orang lain melihatnya itu menarik dan bisa menjadi
wisata gitu ya. Tuh, dan juga kan sistem tanaman hidroponik ini bisa jadi keindahan tersendiri ya, seperti betul. taman gitu kan. Seperti taman. Taman tapi bisa dikonsumsi juga nih sayurannya gitu Iya, kan. manfaat Betul, banget ya. bermanfaat. Apalagi kalau misalkan kita di tengah kesibukan, Tuh. itu kalau bermainnya ke taman seperti tempat hidroponik itu rasanya tuh fresh ya. Fresh kan, ya? banget, adem banget Fresh, ya kayak adem di banget, ya. di sini ya di KPM Flamboyan Farm nih. Iya. Nah, Nah. selain agrowisata yang bisa jadi peluang usaha bisnis hidroponik itu apa aja? Nah, apalagi? tentunya kan kita bisa menjual hasil produk kita. Nah, itu Kang intinya Oji. itu ya. Intinya di situ Kang Oji ya. Kita kalau tidak punya pasar, tentunya pasar itu sendiri yang akan datang ke tempat kita. Kang Oh, Oji. gitu ya? Betul. Dan contohnya di sini di KPM Flamboyan Farm, kita warga masyarakat sekitar kita aja pada nyerbu ke sini ya untuk dapetin sayuran segar betul ini. banget, iya. Sampai kita itu masih kurang ini Kang Oji Iya. untuk warga sekitar saja gitu. Ya, mungkin itu karena kesadaran masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya makanan yang sehat gitu ya. Betul, makanan yang sehat, Betul. makanan yang fresh. Betul. Apalagi mereka tahu cara penanamannya Betul, gitu kan. iya. Jadi bisa terlihat kebersihannya, Betul. higienisnya. Betul. Jadi itu menjadi daya tarik tarik ya, lah ya betul, iya. konsumsi. Pokoknya banyak sekali peluangnya dan juga kan si tanaman hidroponik ini bisa membantu perekonomian yang pemiliknya tersendiri ya. Betul. Nah, dan bisa menjadi istilahnya dia menjual paket hidroponik ya, alat-alat hidroponik dia bisa gitu. Oh, bisa menjual alatnya Bisa. juga ya. Seperti di KPM Flamboyan Farm ini, Pak Betul. Oji. Ya, kami juga menyediakan yang namanya alat-alat untuk dan media untuk bertanam hidroponik, Kang Oji. Nanti kalau teman-teman sahabat petani milenial bisa mengunjungi aja link yang ada di deskripsi Ya, video betul. ini. Jadi kalau teman-teman semua nih ya, kalau mau beli sayuran, mau ngerasain sayuran hidroponik Betul. atau mau mencoba bertani secara hidroponik, tapi masih nggak mau ribet dengan bikin alatnya, nah kalian bisa beli alatnya di Flamboyan Farm, Betul. yang bisa kalian hubungi di Instagram yang ada di deskripsi, Iya. ataupun kalian bisa datang langsung ke alamat yang ada di deskripsi. Oke, lanjut Iya. Kang Agus. Siap, Kang Oji. Tadi kita sudah panjang lebar ngomongin apa itu hidroponik, Betul. ya kan? Nggak kerasa ya waktunya. Nah, benar. Heeh. Kelebihan hidroponik, peluang usaha. Betul. Nah, dari kelebihan itu pasti kan ada kekurangan nih. Iya, betul Nah, sekali. apa sih kekurangan atau kelemahan bertani hidroponik? Baik, Kang Oji. Sebenarnya untuk kelebihan dan kekurangan di hidroponik itu tentu saja pasti ada ya. Pasti ada. Nah, cuma ketika saya banding-bandingkan ternyata kelebihannya itu lebih banyak dibandingkan kekurangannya, Kang Wah, Oji. mantap Wah, tuh. menarik ya. Bukan berarti tidak ada ya. Iya. Misalkan mungkin tadi kita belum punya modal yang cukup ya, gitu ya untuk membuat tanam hidroponik, kita harus sabar nyari botol mineral yang 1,5 liter gitu Iya. kan. Mungkin tetangga-tetangga bakal mencemooh, wah ini jadi berubah profesi jadi tukang pulung gitu. tukang pulung gitu kan, tukang rongsokan gitu. Padahal kan niatnya mau jadi petani hidroponik ya. Iya. Nah, seperti yang video Kang Oji sebelumnya Ya, ini di video selanjutnya kalian bisa lihat bagaimana botol air mineral bekas menjadi media hidroponik. Nah. Tuh, kalian bisa tonton di video sebelumnya nih. Video sebelumnya Kalau belum ya. nonton. Itu cara membuat botol air mineral itu menjadi sebuah media tanam hidroponik gitu ya. Nah, kelemahan yang lain juga tentunya mungkin dari diri kitanya sebagai petani, Kang Oji. Gimana tuh maksudnya? Nah, kadang-kadang kan kita memang ada juga males mah ada gitu ya. Pasti. Ngurus segala macam ya, karena butuh ketekunan dan kasih sayang buat tanaman ini, Kang Oji. Jadi bukan pacar doang Kang Oji yang dikasih Benar. sayang ya. Iya. Iya, tanaman ini juga perlu kasih sayang dari kita. Kita merawatnya gitu kan. Rajin-rajin kita tengok pagi, siang, sore Nah, gitu. pokoknya diperhatiin. Diperhatiin lah gitu ya. Kalau nggak diperhatiin baper. Nah, baper nanti. Nah, bapernya ini kalau pacar mah bisa pergi, tapi kalau tanaman bisa mati. Bahaya makanya. Gitu Kang Oji. Jadi perlu diperhatiin kalau misalkan teman-teman minimal pagi sore sebelum kita berangkat kerja atau kita pulang kerja. Jadi sesibuk apapun pasti ada waktu ya, sekiranya setengah jam atau sejam gitu ya. Itu cukup lah untuk perhatiin tanaman kita gitu. Oke.
Berarti tadi kelemahannya mungkin biaya di awal Biaya di relatif awal. lebih besar, tapi Betul. itu pun bisa diakali dengan memanfaatkan barang-barang bekas ya. Betul, barang-barang Nah, bekas bisa. Terus yang kedua butuh keuletan. Tapi itu ya kita kalau sudah niat itu harus konsisten. Betul. Nah, terus ada lagi kelemahan yang lain. Kelemahan yang lain, satu lagi nih, kita kan membutuhkan listrik Kak Oji, ya iya. kan? Nah, Oh, biaya iya. listrik ini juga kita perlu perhitungkan. Walaupun memang tidak terlalu besar ukurannya Kak Oji, hanya ada kita juga menggunakan pompa yang 60 watt gitu ya, cukup untuk 500 lubang tanam Kang Oji ya. Nah itu untuk 60 watt yang kita gunakan, dan alhamdulillah itu cukup Kang Oji. Iya, iya. 60 watt dan tidak memakan banyak listrik gitu kan. Gitu. Oke, jadi itulah beberapa kelemahannya ya. Tadi yang terakhir masalah listrik, karena kalau tanam di tanah mah nggak pakai listrik gitu ya. Kalau hidroponik membutuhkan listrik untuk pompa air, sirkulasi air hidroponik itu. Betul. Tapi itu sih seimbang, pengganti tenaga kita Nah, lah, macul betul. daripada kita macul ya gitu kan. Betul. Ada penggantinya ya, tenaga listrik kita manfaatkan. Betul. Tapi ada juga Kang Oji ini, ya terobosan yang terbaru tanpa menggunakan listrik Kang Oji. Oh, itu jadi ada saluran air itu dia otomatis gitu ya. Kita hanya membuat tandon gitu ya, tandon air dan mungkin sistem tetes gitu ya. Oh, sistem Iya. tetes Jadi ya. tidak terlalu menggunakan listrik secara intens gitu. Ternyata ada juga yang nggak pakai Nanti listrik. gitu kita akan Nah. buat lagi ya video Oke, selanjutnya. nanti kita akan informasikan Betul. seperti apa sih Mm-mm. hidroponik yang nggak pakai pompa listrik, gitu ya. Gitu, iya. Nanti tunggu aja di video selanjutnya. Iya. Oke, berarti dari 3 kelemahan tadi sebenarnya itu tetap masih bisa diatasi ya. Masih diatasi, Nggak jadi betul. penghalang untuk kita memulai hidroponik. Betul. Gitu ya, Makanya Kak. saya bilang tadi kan kelemahannya hampir tidak ada, sebenarnya ada gitu kan. Sebenarnya ada, Betul. cuma tidak menjadi penghalang untuk kita memulai betul sekali. hidroponik. Iya, betul. Oke, Kang Agus. Siap. Aduh, Nah. kita udah panjang lebar. Oke, Kang Oji. Kopi juga udah hampir habis. Iya, punya saya udah jadi agar nih Kang Oji nih. Oke. Saya minum dulu Oke. bentar. Bagi penonton di rumah, jika ada yang masih belum dimengerti tentang penjelasan tentang hidroponik dari Kang Agus, Siap. kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan balas dan mungkin akan kita beri penjelasan di video selanjutnya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan jika ini bermanfaat, jangan ragu-ragu, bagikan video ini ke saudara, ke teman, ke pacar, ke Wow. mantan ya. Mantan ya. Nggak jadi ribut itu ya ntar ya. Kayaknya jadi ribut ya. Seperti itu ya. Biar lebih Akrab lagi. bermanfaat. Iya, siap deh. Oke, gitu aja Kang Agus. Oke, siap Kang Oji. Terima kasih informasinya. Sama-sama Kang Oji. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Siap, semua. Betul Kang Oji. Tetap semangat bertani Oke. hidroponik. Salam dari kami komunitas petani milenial Flamboyant Farm yang tentunya menerima teman-teman atau sahabat-sahabat petani milenial untuk yang mau belajar. Kita terbuka 24 jam gitu kan Ya. ya. 24 jam kita terbuka. 24 jam. Betul. Dan kita tidak akan pelit-pelit ilmu. Silahkan datang langsung saja ke komunitas petani milenial Flamboyant Farm. Lokasinya itu ada di mana ini Kang Oji? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Di Tangerang. Iya. Tepatnya di Perumahan Mekar Asri 2 Citra Raya, Betul. Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Wow, langsung saja cari ya di Google Map mungkin ya. Ya, Ada di Google Map. Internet juga ada ya. Nah, dan kita juga udah banyak sosial medianya seperti Instagram ya. Instagram kita ada. Betul. Dari kalian juga yang punya Instagram bisa follow Instagram kita, di alamat Instagramnya ada di deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu terima kasih Kang Oji atas undangannya. Oke, sama-sama Kang ya. Agus. Saya juga Udah. harus pamit lagi nih Kang Oji nih. Wah, Iya, bisa gitu deh. anterin lagi Kang Oji saya. Oke deh kalau Oke, gitu kalau ya. begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kang Agus sudah pergi. Saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan like, dan jika ada pertanyaan
komen di kolom komentar. Wih, Ah. Kangkut balik lagi. Waduh, kopi saya ketinggalan. Oh, alah. Saya langsung pamit lagi ya. Dulu, bareng aja kalau Oh, gitu. bareng kalau gitu. Oke, Yaudah, siap. Oke, tetap semangat bertani. Oke, siap. Salam dari kami, Oke. kelompok petani milenial Siap. Flamboyan Farm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos langsung hilang berarti Ya. ya.